Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungguli pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno jika bersaing dengan pasangan capres lainnya. Pasangan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan capaian 38%. Indikator Politik Indonesia mengungkapkan hasil survei terkait simulasi pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam simulasi 3 pasangan capres, pasangan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan 37%. Pasangan Ganjar Sandi mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir serta mengalahkan pasangan Anies Baswedan Khofifah Indar Parawansa. Ini kalau Ganjar simulasi berpasangan dengan Sandi dapat 37%, kalau Pak Prabowo dengan Erick 34,3%, lagi-lagi selisihnya tipis. Nah, ini Mas Anies dengan Khofifah. Jadi saat ini juga belum cukup membantu Khofifah. Selain itu, dalam hasil survei tersebut menunjukkan pendukung Jokowi Ma'ruf lebih memilih calon presiden Ganjar Pranowo dibanding Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Ini berdasarkan pilihan 2019. Jadi kita punya pertanyaan, 2019 kemarin memilih capres-cawapres siapa? Mereka yang memilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ada 55%, itu sebagian besar memilih Ganjar. Adapun target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sekitar 83% dari total populasi nasional. Sejak Megawati mengumumkan bakal calon presiden PDIP adalah Ganjar Pranowo, manuver politik di sirkel Partai Istana semakin panas. Sosok Ganjar Pranowo yang awalnya ditengarai juga calon presiden pilihan Joko Widodo dan digadang-gadang akan diamini pengusungnya oleh koalisi partai pemerintah, ternyata hingga kini banyak yang belum memberikan dukungannya. Pertemuan Jokowi dan 6 partai pengusung di istana beberapa waktu lalu yang sejatinya diharapkan dapat menyatukan suara pilihan capres dan cawapres ternyata justru menumbuhkan riak-riak baru. Satu persatu partai koalisi pemerintah malah terlihat mulai melakukan penjajakan. Bahkan mereka secara terbuka juga melakukan pertemuan dengan partai di luar koalisi pemerintah. Dan nama Prabowo Subianto mencuat dan digadang-gadang menjadi baca pres terpilih. Yang terbaru, manuver Partai Amanat Nasional yang tiba-tiba saja memilih menghitung ulang untuk mendukung capres PDIP Ganjar Pranowo sebagai capres partainya. Benarkah tak solidnya partai koalisi pemerintah lantaran Jokowi tak sepenuhnya mengamini pilihan Megawati? Siapakah sosok berani yang didengungkan Jokowi saat dirinya berpidato di acara Puncak Musra beberapa waktu lalu? Siapa sosok yang di-endorse oleh Jokowi akan dipilih atau terpilih pada Pilpres 2024. Setelah tadi bicara dengan banyak kelompok relawan, kami mencoba untuk memotret siapa sosok yang nanti akan ditafsirkan atau dipersepsikan atau mereka akan dengarkan dalam satu narasi Komando Jokowi, mereka akan gaspol. Selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat atau mencoba menebak siapa sosok pilihan Jokowi dengan membaca survei. Lembaga Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait dengan Pilpres 2024. Pada survei itu menunjukkan mayoritas memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden pada Pilpres 2024. Dari keseluruhan pemilih, Jokowi Ma'ruf ternyata 61%-nya menyatakan memilih Ganjar Pranowo. Sementara yang memilih Prabowo sebanyak 18% dan Anies Baswedan sebanyak 14%. Sedangkan yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 6,1%. Selain itu, Yunarto menuturkan bahwa hasil survei menunjukkan Ganjar lebih dinilai sebagai capres yang bisa meneruskan program Presiden Jokowi. Yunarto juga mengungkapkan pemilih yang menyatakan sangat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi memilih Ganjar Pranowo. Survei ini dilakukan pada 2 hingga 7 Mei 2023. Adapun survei ini melibatkan 1.220 responden
yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling. Responden memiliki potensi kesalahan atau margin of error pada survei ini sebesar kurang lebih 2,82%. Kita coba uji juga ada beberapa hal, Sinta, yang bisa jadi pertanyaan ya. Kalau kemarin kita lihat musrah hari Minggu, hari Sabtunya kita coba melihat juga ada halal bihalal, relawan Jokowi dengan Mas Ganjar Pranowo, dan di situ eksplisit, walaupun Pak Jokowi belum menyatakan dukungannya secara eksplisit, tapi relawan-relawan Jokowi ini sudah menyatakan Ganjar presiden misalnya. Pertanyaan besarnya ketika kita menunggu apakah Jokowi nanti akan mengendorse salah satu calon atau jangan-jangan hanya akan tetap memberikan simbol atau kode-kode saja, yang tidak bisa dibantahkan adalah bagaimana kita kemudian membaca pemilih Jokowi ini kemana sih. Nah, kalau kita lihat di sini menarik, seakan-akan dalam pertarungan kemarin saya coba baca ya di sosmed, ada upaya mengklaim masing-masing tim ses bahwa Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo ketika mengutarakan kalimat pemimpin yang berani dan kuat. Tapi kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi jelas mengendorse Ganjar karena sehari sebelumnya mengizinkan relawan Jokowi halal bihalal dengan Ganjar. Lalu kemudian kemarin mengungkapkan Indonesia butuh dipimpin oleh perawat yang bisa merawat, pemimpin yang bisa merawat demokrasi. Dan menurut saya agak sulit itu masuk dalam konteks latar belakang Pak Prabowo misalnya. Atau ada yang sampai membuat kesimpulan karena didasarkan pidato Pak Jokowi diakhiri dengan merdeka misalnya. Itu khas dari PDI Perjuangan. Masing-masing bisa mengklaim, tetapi ketika kita uji berdasarkan, jadi kita cross tabulasi dari responden yang menyatakan pilihannya di 2019, ada 55,4% yang menyatakan memilih Jokowi Ma'ruf, 42,2% menyatakan mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kita coba bedah masing-masing. Dari keseluruhan pemilih Jokowi Kiai Ma'ruf, ternyata 61%-nya itu menyatakan memilih Ganjar Pranowo. Dan hanya 18% yang menyatakan memilih Pak Prabowo Subianto. Jadi di level pemilih itu ternyata tidak terjadi kebingungan seperti yang coba ditafsirkan dalam peristiwa musrah kemarin atau relawan, acara-acara relawan Jokowi ya. Jadi mayoritas memang memilih Ganjar. Bahkan yang menyatakan memilih antara Anies dengan Pak Prabowo bisa dikatakan tidak terlalu jauh berbeda, 18% dengan 14%. Dan dari seluruh pemilih Prabowo Sandi, kita coba bedah, berapa persen sih yang milih Ganjar? Hanya 8%. Gapnya terlihat sekali, yang tetap memilih Pak Prabowo tetap tinggi, 53%, dan memang terpecah. Suara pemilih Pak Prabowo ini di tahun 2019 ada 34% yang kemudian menyatakan memilih saat ini Anies Baswedan. Mungkin kalau kita lihat disebabkan oleh sebagian yang kecewa karena pilihan Pak Prabowo masuk dalam perahu Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat di sini bisa dikatakan Pak Prabowo ini masih ditopang pemilihnya terbesar itu dari basis pemilihnya 2019 yang cenderung sebenarnya anti terhadap Jokowi. Dan kalau kita lihat begitu pula dari pemilih Anies dan pemilih Ganjar lebih bisa diterka karena positioning politik yang memang satu ditafsirkan menjadi penerus Jokowi, satu antites Jokowi, dia cenderung memang dipilih Mas Ganjar oleh mayoritas pemilih Jokowi. Nah, yang masih jadi PR adalah Mas Anies. Sudah habis-habisan bicara atas nama perubahan, sudah didukung oleh partai-partai pendukung, partai-partai oposisi, tapi ternyata suara dari barisan anti Jokowi itu masih lebih banyak yang memilih Pak Prabowo. Kalau kita lihat trennya seperti ini saya pikir data yang menarik ya untuk membaca bagaimana tren dari atau psikologi pemilih dari masing-masing pemilih, barisan pemilih Jokowi Ma'ruf, barisan pemilih Prabowo Sandi. Kalau kita lihat pada bulan Februari ada 57% dari pemilih Jokowi Ma'ruf, jadi baca seperti itu ya, ada 57% dari pemilih Jokowi Ma'ruf yang memilih Ganjar. Warna merah itu Ganjar, kuning itu Pak Prabowo, biru itu Mas Anies. Kalau kita baca memang dari awal terlihat tidak adanya kasus U20 atau adanya kasus U20, dari awal memang kecenderungan pemilih Jokowi memang mengarah kepada pilihan terhadap Ganjar. 57% di bulan Februari menyatakan memilih Ganjar, turun memang di angka 49%, dan ini kita harus akui tentu saja hanya satu momentum yang terjadi pada saat itu. Kalau ingin berspekulasi, apa sih yang menyebabkan goncangan besar? Tentu saja terkait dengan isu Piala Dunia U20, sempat turun di angka 49% dan sempat menaikkan pilihan dari pemilih Jokowi Ma'ruf terhadap Prabowo dari 19% ke 24%, tapi kemudian pasca deklarasi batu tulis naik kembali ke angka, bukan naik kembali, melonjak jauh di atas angka sebelum terjadinya kasus 20. Ada di angka 61%,
pilihan terhadap Pak Prabowo dari pemilih Jokowi Ma'ruf ada di angka 18%, dan terhadap Anies stabil ada di angka belasan persen, ada di angka 14%. Nah, yang menarik ketika kita coba bedah pemilih Prabowo Sandi, sempat mengalami penurunan. Di bulan Februari itu hampir imbang. Pemilih Prabowo Sandi yang memilih Prabowo dan memilih Anies itu hampir berimbang. 45 lawan 39%, hampir lebih berimbang lagi dengan angka sangat tipis 44% lawan 42%. Tapi kemudian menarik, seberapa besar cara yang dilakukan untuk melekatkan Jokowi dengan Prabowo. Kalau kita coba lihat, ternyata pemilih Prabowo ini yang bertambah itu malah bukan dari pemilih Jokowi. Turun, tapi lebih banyak malah mendapatkan penguatan kembali dari pemilihnya di tahun 2019. Sampai 53%, pemilih yang tadi sudah memilih Anies turun ke 34%. Jadi apa yang kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini, malah lebih banyak terjadi perebutan suara, bukan antara Ganjar dengan Prabowo, tapi antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Perebutan di basis suara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.